meraih senjatanya. Namun secara tidak sadar saat Ice berbicara pada Matt, ternyata radionya menyala dan membuat Juba mendengarnya. Beruntung saat itu Matt sudah berada di posisi dan langsung menembakkan beberapa tembakan ke arah tumpukan limbah. Namun sayang sekali usaha Matt tersebut gagal karena tidak lama setelah ia menembak, Juba pun langsung kembali membalas tembakan dan membuat Matt terkapar tepat di hadapan Ice. Di saat putus asa dan merasa tidak ada harapan lagi, Ice pun kemudian mendengar desis radio dan ia pun mulai memperbaiki antena radio miliknya menggantinya dengan antena radio yang telah diambil tadi. Saat itulah radio pun kembali bisa berfungsi dan berhasil tersambung ke kantor pusat. Ice yang tadinya mulai menyerah seolah kembali mendapat semangat baru dan harapan bahwa dirinya akan segera selamat. Namun sayang sekali guys, dengan cepat frekuensi radio Ice segera ditutup dan Juba langsung mengambil alih pembicaraan dengan kantor pusat dan mengabarkan kalau misi mereka aman-aman saja. Mendengar semua aman, kantor pusat pun mengabarkan kalau penjemputan akan dilakukan sore hari. Mendengar obrolan Juba dengan pusat, ia pun jadi sadar kalau selama ini Juba tidak hanya membajak radio tetapi juga sengaja meminta bantuan dan membiarkan tentara Amerika datang ke tempat ini yang nantinya akan dibantai satu persatu. Dan untuk ketiga kalinya ia pun kembali pingsan dan saat tersadar di sore hari ia pun langsung kembali menghubungi Juba. Karena tidak ada jawaban juga, akhirnya Ice pun memutuskan untuk mengambil senjata milik Matt dengan bantuan sebuah tambang yang ia temukan. Sementara di sisi lain mulai terlihat dua helikopter menuju ke arahnya. Sebelum bantuan itu tiba dan dibantai habis oleh Juba, akhirnya ia pun memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Setelah senjata berada di posisi, ia pun nekat langsung meruntuhkan tembok yang tersisa. Hal itu membuat Juba sedikit kesulitan karena pandangannya terhalang oleh debu reruntuhan. Akhirnya ia pun menembak secara acak di antara debu-debu itu dan saat itulah Ice pun melihat kilatan tembakan dan langsung menembakkan senjatanya ke arah kilatan itu. Dirasa sudah berhasil melumpuhkan Juba, Ice pun akhirnya berdiri dan penolong pun langsung mengamankan perimeter di sana. Saat akan dibawa, ia pun sempat mengatakan kalau di tumpukan limbah masih ada musuh. Namun sayang sekali mereka tidak mendengar karena suaranya terhalang oleh gemuruhnya suara heli yang ada di sana. Saat mereka mulai terbang melewati tumpukan limbah itu, tiba-tiba tembakan kembali terdengar dan langsung memburu mereka. Akhirnya kedua heli itu pun harus terjatuh bersama semua tentara di dalamnya. Sebelum film berakhir, keesokan harinya pusat pun kembali menghubungi heli dan Juba pun kembali membajak radio itu.